Udang merupakan komoditas primadona dari sektor kelautan dan perikanan penghasil devisa negara. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor udang kuartal pertama di tahun 2021 mencapai 10,3 triliun atau menyumbang 41,56% terhadap total nilai ekspor Indonesia. Hal ini didukung oleh pemberdayaan tambak-tambak udang di area pesisir yang membentang di sepanjang wilayah Indonesia. Namun di balik itu, terdapat masalah serius dari produktivitas tambak. Tahukah kita, 1 kilogram udang yang dipanen dari tambak bisa menghasilkan 2 kilogram limbah yang berpotensi mencemari wilayah perairan pesisir jika air buangannya tidak dikelola dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengembangkan sistem instalasi pengolahan air limbah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75 Tahun 2016 yang mengatur pedoman pembesaran udang, baik itu udang windu maupun udang faname yang tidak mencemari lingkungan. Instalasi pengolahan air limbah atau biasa disebut IPAL merupakan bangunan air yang berfungsi mengolah air buangan yang bersifat fisik, biologis, dan kimiawi sebelum air kembali ke lingkungan. Jika tidak ditangani dengan serius, potensi pencemaran lingkungan dari limbah tambak cukup besar, terutama tambak yang menerapkan sistem budidaya intensif dan super intensif. Tambak intensif dan super intensif merupakan salah satu jenis tambak dengan kepadatan sebaran volume udang yang cukup tinggi dibanding jenis tambak lainnya. Tak pelak, tambak intensif dan super intensif berpotensi memproduksi buangan limbah yang cukup tinggi. Untuk itu, diperlukan solusi tepat agar tambak intensif dan super intensif tetap produktif tanpa harus mencemari lingkungan. Adalah Profesor Rahman Syah, peneliti senior Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan yang bertugas di wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Nama saya Rahman Syah, saya peneliti senior di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan yang berlokasi di Maros. Terkait dengan IPAL budidaya untuk udang ini, kami lakukan kajian dimulai di tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Dan langkah awal yang kami lakukan adalah kita melakukan karakterisasi terkait dengan beban limbah tambak udang itu sendiri. Dari situ kita melangkah lebih jauh, yaitu melakukan desain prototipe daripada IPAL tambak. Kemudian kita lakukan juga kegiatan terkait dengan efektivitas daripada IPAL itu sendiri. IPAL ini selesai dibangun di tahun 2015 dan langsung beroperasi, dan sejak saat itu juga kita langsung pakai atau kita gunakan untuk mengelola buangan air tambak yang berasal dari budidaya udang super intensif. Berdasarkan hasil uji coba lapangan, kolam IPAL mampu mengubah buangan air limbah dari tambak mendekati kualitas air baku. Dan sejak saat itu, teknologi kolam IPAL mulai diterapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya para petambak. Kalau menurut saya, penerapan IPAL di Indonesia masih sangat rendah sekali ya. Meskipun teman-teman di lapangan juga sudah mulai menerapkan IPAL, meskipun dalam kondisi yang masih sederhana. Namun demikian ada upaya untuk melakukan atau mengaplikasikan IPAL yang ada di tambak itu sendiri. Tentu saja IPAL ini sangat penting ya bagi kegiatan budidaya tambak, karena di dalam proses budidaya tambak itu sendiri menghasilkan suatu air buangan yang kadang-kadang ya itu sangat beban limbahnya cukup tinggi, dan itu terkait dengan peningkatan padat penebaran atau aplikasi teknologi yang digunakan. Kalau teknologi semi ke intensif kemudian ke super intensif, tentunya juga beban limbahnya juga akan semakin besar. Dan tentu saja bagi pembudidaya itu sendiri sebagai investor ya yang sudah mengeluarkan uang banyak, tentunya juga mereka tidak akan bunuh diri ya terkait dengan masalah lingkungan. Karena air yang dibuang seharusnya juga air yang sudah bersih, karena mereka akan digunakan kembali sebagai sumber air baku bagi usaha budidaya tambak itu sendiri. Di samping itu juga
pembuangan limbah yang tanpa terkendali juga akan merusak ke lingkungan ya, terkait dengan loading bahan organik di perairan, kemudian adanya deplesi oksigen di perairan, kemudian toksisitas dari air buangan itu sendiri terhadap beberapa organisme akuatik yang ada di perairan pesisir, dan yang terakhir adalah penurunan daripada biodiversitas organisme yang ada di perairan pesisir. Dan tentu saja ada juga kaitannya dengan estetika lingkungan, ya, manakala pesisir itu sendiri sebagai tempat publik, ya, sebagai tempat rekreasi dan sebagainya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan, Profesor Rahman dan seluruh tim terus berupaya untuk mengembangkan sistem pengelolaan IPAL dan secara berkala memberikan edukasi mengenai keuntungan dan pentingnya pengadaan kolam IPAL di tambak. Respon dari pembudidaya ada yang memberikan respon positif dan kadang ada juga yang kurang respon, ya, karena pada umumnya menurut mereka alokasi lahan untuk IPAL itu membuat satu lahan menjadi tidak produktif bagi mereka. Padahal kalau kita hitung-hitung secara lingkungan, tentu saja IPAL ini akan memberikan satu keberlanjutan, ya, bagi usaha mereka. Nah, kalau suatu saat tentunya saja IPAL ini akan mengalami perkembangan teknologi, ya, sehingga tidak memerlukan lagi lahan yang luas, ya, untuk menampung beban limbah yang berasal dari tambak. Dan itu menjadi suatu kewajiban, ya, tentunya bagi pembudidaya. Karena sebenarnya IPAL ini juga merupakan suatu sarana yang bisa dikomersialisasikan. Sebagai contoh saja yang ada di kami ini, di tempat penampungan ini kan merupakan air yang sudah layak untuk sebagai media hidup daripada organisme akuatik. Dan ini kita bisa budidaya berbagai macam komoditas dengan catatan, ya, bahwa pemanfaatan daripada kolam penampungan terakhir ini adalah kita menggunakan komoditas-komoditas yang tidak memerlukan pakan buatan. Karena kalau kita memasukkan pakan buatan berarti kita mengotori lagi air yang ada di dalam IPAL. Dan kami di sini memanfaatkan untuk budidaya nila, budidaya bandeng, ya, budidaya mujair, dan kerang hijau ada juga, ya. Dan kita memilih komoditas yang low level food chain, ya, yang hanya memanfaatkan pakan alami saja. Tapi dengan keberadaan populasi seperti anakan mujair, kemudian anakan nila yang cukup banyak berkembang, kita bisa juga memasukkan komoditas yang sifatnya karnivor sebagai pengendali daripada populasi itu sendiri, seperti kakap putih atau kerapu. Dan itu cukup ekonomis. Dan kalau memang mereka punya insting bisnis yang cukup bagus, tentunya saja kolam penampungan ini bisa dikembangkan menjadi suatu kolam pemancingan yang bisa mendatangkan income tersendiri, ya. Ya, paling tidak komoditas yang kita bisa ekstrak dari kolam penampungan ini bisa memenuhi kebutuhan dapur mereka, ya, bagi pengelola yang ada di tambak itu sendiri. Lokasi awal penelitian dan pembuatan kolam IPAL berada di instalasi tambak percobaan di Desa Punaga, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dalam satu tambak super intensif berukuran 1000 meter persegi, uji coba budidaya udang dengan padat penebaran udang dari 300 hingga 1250 ekor per meter persegi dengan intensitas pemberian pakan hingga 8 kali dalam sehari. Dari sini, para peneliti dapat mulai mengelola limbah buangan dari kolam super intensif ke kolam IPAL. Pada praktiknya, air buangan limbah tambak super intensif dialirkan melalui saluran khusus menuju kolam IPAL. Konstruksi bangunan IPAL didesain berdasarkan karakteristik air buangan tambak super intensif, jumlah petak tambak yang beroperasi, dan perkiraan volume buangan yang dikeluarkan setiap hari, serta waktu tinggal air buangan dalam kolam IPAL. Kolam sedimentasi merupakan kolam tahapan pertama dengan 6 sekat. Sekat-sekat ini yang bertujuan untuk memperlambat arus air buangan dan memperpanjang jalur sehingga memacu proses pengendapan partikel padat. Setelah melewati filter awal, air buangan akan masuk pada kolam kedua.
yaitu kolam aerasi atau kolam oksigenasi. Kolam ini dilengkapi dengan kincir air atau turbojet serta sistem aerasi dasar yang bersumber dari blower. Kolam oksigenasi berfungsi untuk menaikkan pH oksigen terlarut, menurunkan kadar BOD, serta membuang karbon dioksida dan H2S serta gas-gas terlarut lainnya. Selanjutnya, air buangan limbah mengalir ke kolam ketiga, yaitu kolam biokonversi, yang berfungsi menurunkan kadar N dan P serta BOT. Di kolam ini dilengkapi dengan kincir air atau turbojet serta sistem aerasi dasar. Media sarang tawon berfungsi sebagai media atau tempat melekatnya lapisan film yang tumbuh di media tersebut. Film yang terbentuk akan menyerap unsur hara untuk tumbuh dan berkembang biak. Terakhir, air buangan memasuki kolam penampungan. Di kolam ini dilengkapi juga dengan kincir air. Selain menampung air hasil olahan IPAL, sekaligus memperbaiki kualitas air buangan tambak melalui proses fisik dan biologis, sehingga mendekati kualitas air baku sebelum dilepas ke pantai atau laut. Di kolam ini juga berfungsi sebagai bioindikator apakah air hasil olahan IPAL telah dapat mendukung kehidupan organisme air. Kolam penampungan dapat dimanfaatkan petambak untuk memelihara berbagai jenis komoditas ikan seperti bandeng, nila, mujair, baronang, kakap putih dan kerapu, serta rumput laut. Dengan syarat, ikan yang dipelihara tidak diberi pakan buatan. Sebelum dibuang ke pantai, kualitas air pada kolam penampungan harus selalu diteliti secara berkala. Pengambilan sampel air secara berkala perlu dilakukan untuk diteliti di laboratorium. Ada beberapa parameter yang perlu diteliti, seperti pengukuran kadar nitrogen dan fosfat, alkalinitas, TSS, bahan organik terlarut, untuk mengetahui apakah kualitas air buangan tambak telah memenuhi syarat baku mutu air buangan tambak yang ditetapkan agar tidak mencemari lingkungan perairan sebagai sumber air baku untuk tambak. Hal ini akan menjaga kondisi laut kita tetap sehat. Selain itu, pemeliharaan kolam IPAL perlu dilakukan, seperti penyedotan sedimen padat pada kolam sedimentasi. Hal ini perlu dilakukan agar mengurangi volume sedimen padat untuk meningkatkan kapasitas tampung kolam sedimentasi agar sistem filterisasi IPAL berjalan maksimal. Saat ini, sistem IPAL sudah berkembang dan diterapkan di tingkat pembudidaya tambak. Salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan edukasi dan kunjungan langsung ke berbagai petambak agar sistem penerapan IPAL dilakukan dengan tepat. Ini panjangnya berapa? Panjang sekitar 50 meter. 50 meter. Sebelum masuk ke saluran pengendapan. Ya, Dan ini ada sekat-sekatnya. ada sekat-sekatnya. Ada pengendapannya, ini pengendapan di sini. Ini posisi air begini tiap saat atau ada waktu-waktu tertentu? Ada waktu-waktu tertentu. Jadi yang pagi mungkin nanti sudah agak berkurang. Kira-kira berapa jam ini kalau buang air? Buang karena jumlah uangnya banyak. Ya, hampir setiap jam. Menempati lahan 29 hektar serta memiliki kolam tambak seluas 14 hektar dengan luas IPAL memanjang sekitar 2 hektar. Sejak pertama didirikan, perusahaan ini sudah membangun kolam IPAL untuk tambaknya. Kami menerapkan IPAL dari awal, mungkin sejak tahun 2016, kami sudah pakai IPAL, jadi tidak pernah membuang air sisa buangan kolam kami langsung ke laut. Meskipun di awal masih sangat sederhana, hanya merupakan saluran-saluran zigzag pengendapan aja, tapi atas kerjasama dan bimbingan dari pihak KKP dan Balai dan lingkungan hidup Pak, terutama mereka juga intens membimbing kami selalu lakukan upaya perbaikan. Hingga saat ini IPAL kami sudah kami perbaiki menjadi 11 kolam. Hubungan kami cukup baik Pak, dari Balai KKP itu sekitar 3 bulan sampai 4 bulan sekali mereka mengunjungi sini. Di samping itu juga setiap ada update perkembangan informasi, khususnya untuk IPAL maupun teknologi buangan limbah yang ke laut, mereka selalu update kepada kami. Jadi cukup baik Pak. Lingkungan hidup, nanti mereka juga bikin berita acara kunjungan, nanti ditemukan nanti di 3 bulan kemudian
mereka akan update lagi apakah sudah ada progres. Jadi sangat intens lah hubungan kami dengan pihak balai dan pihak KKP itu terutama sangat intens. Kami sangat berharap nanti di ke depan, di samping kami terus minta bimbingan, juga bisa dibantu dalam hal pengembangan penelitian. Misalkan ada peningkatan limbah kami terhadap lingkungan supaya bisa mendukung juga untuk kesuburan laut, di mana masyarakat kami seputar rumput laut, siapa tahu bisa diberikan bimbingan tentang rumput laut, bagaimana mencegah penyakit rumput laut, kemudian bagaimana ada bibit yang lebih bagus, yang unggul, seperti padi banyak unggul ya. Itu harapan kami, mungkin dari kakak pun bisa membantu demikian sehingga bisa dirasakan untuk masyarakat sekitar yang mayoritas petani rumput laut. Demikian, Pak. Pengelolaan IPAL tambak udang ini sudah menerapkan sistem zero waste. Hasil endapan sedimen padatnya juga dimanfaatkan sebagai media tanam dan pupuk. Limbah padat yang dihasilkan tambak intensif dan super intensif, termasuk jenis organik yang dihasilkan dari sisa pakan, feses, dan bahan terlarut lainnya. Dan kandungan tersebut sangat cocok dijadikan sebagai bahan pupuk maupun media tanam. Berdasarkan hasil penelitian tim Lembaga Riset KKP Maros, produktivitas tanaman yang dihasilkan dengan pemanfaatan limbah padat tambak cukup tinggi. Pemanfaatan limbah padat ini cukup menguntungkan. Selain menjadi tambahan sumber pendapatan baru bagi petambak, juga dapat mengurangi potensi pembuangan limbah berlebih di alam. Berbagai jenis tanaman yang sudah memanfaatkan limbah padat di area tambak ini adalah jenis tanaman cabai. Hasil cabai yang didapat jauh lebih banyak dan tanaman lebih subur. Selain cabai, juga ditanam berbagai aneka jenis tanaman lainnya seperti singkong, jambu, hingga pohon kelapa. Secara berkala, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros melakukan sosialisasi kepada stakeholder, baik itu petambak, penyuluh, hingga masyarakat sekitar tambak. Semua sampah yang dibuang di daratan kan larinya ke pesisir. Jadi beban lingkungan bagi kawasan pesisir itu sangat besar sekali. Nah, dari tiga aspek ini, maka perikanan aquaculture itu menjadi satu hal yang sangat penting ke depan. Proses sosialisasi tak hanya dilakukan di ruangan saja. Peserta juga diajak langsung untuk melihat kolam IPAL yang ada di instalasi tambak percobaan. Dari sini, semua peserta dapat melihat dan bertanya langsung tentang sistem IPAL dan bagaimana pengelolaan IPAL yang baik. Hal ini penting karena dengan adanya kegiatan ini dapat menyerap informasi dan aspirasi dari stakeholder. Sehingga Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan menjadi penengah dan mencari solusi terbaik untuk semua. Tak dapat dipungkiri, keberadaan tambak di wilayah pesisir Indonesia memang menjadi potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jika dikelola dengan baik, pastinya dapat memberikan manfaat baik untuk petambak, industri perikanan, dan pastinya masyarakat di lingkungan sekitar. Ya, pendapat saya tentang adanya tambak di wilayah kami, itu saya sangat bersyukur sekali dengan adanya itu. Dengan adanya itu, masyarakat lokal bisa dilibatkan dalam hal ini sebagai tenaga kerja, tentunya dalam mengurangi beban hidupnya bisa terbantu dengan adanya tambak yang ada di wilayah kami. Kalau untuk lingkungan, saya sudah beberapa kali menyampaikan kepada pemilik tambak bahwa tolong selalu koordinasi dengan
dengan masyarakat yang ada di sekitar wilayah Bapak supaya komunikasi lancar dan bisa mengetahui tentang suka dukanya dengan adanya tambak yang ada di sekitar wilayah Punaga. Jadi saya minta kepada para petambak supaya diperhatikan ketika membuang ipal supaya tidak merugikan para petani yang ada di wilayah sekitar tambak, terutama di para nelayan dan nelayan tangkap dan para petani rumput laut, sehingga bisa sama-sama saling menguntungkan begitu, Pak. Harapan kami kepada pemilik tambak yang belum 100% cara penanganan ipalnya, mudah-mudahan bisa terus belajar untuk bagaimana supaya ipal nanti yang dibuang ini betul-betul tidak bisa merugikan masyarakat yang ada di sekitar tambak, terutama buat para nelayan tangkap dengan para petani rumput laut, Pak. Iya. Karena ketika itu semua para petambak bisa laksanakan, insya Allah tidak ada lagi ribut-ribut di masyarakat dengan dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya tambak ini. Harapan kami sebagai pemerintah Desa Punaga dengan adanya tambak di lingkungan kami, yaitu mudah-mudahan para pemilik tambak atau pengusaha tambak yang ada di desa kami ini, yang mana pengolahan ipalnya belum maksimal, mudah-mudahan bisa maksimal, karena tentunya dengan pembuangan limbah yang bagus, dengan ipal yang bagus, otomatis tidak akan merugikan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan tangkap dan para petani rumput laut yang ada di sekitar tambak, sehingga terjadi keharmonisan, tidak ada saling gesekan. Seperti kita ketahui di daerah-daerah lain, karena ipal yang belum lengkap, yang belum bagus, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap para nelayan, para petani rumput laut, sehingga biasa muncul ada yang namanya demo-demo begitu. Jadi harapan kami sebagai pemerintah Desa Punaga, mudah-mudahan itu tidak terulang seperti di daerah-daerah lain, karena diakibatkan oleh ipal yang tidak dikelola semaksimal mungkin, begitu barangkali. Salah satu manfaat lain dari adanya tambak di wilayah pesisir adalah petani rumput laut. Kandungan nutrien hasil dari buangan ipal dapat memberi nutrisi bagi rumput laut. Rumput laut atau alga, salah satu komoditas kelautan yang sudah dikonsumsi masyarakat dunia sejak dahulu. Negara kita menjadi salah satu negara produsen rumput laut terbesar di dunia. Hal ini didukung dengan bentang garis pantai Indonesia mencapai 110.000 km, serta iklim tropis yang ada sangat mendukung pertumbuhan berbagai jenis rumput laut. Dan tercatat, ada sekitar 555 jenis rumput laut yang tumbuh subur di perairan Indonesia. Jenis Gracilaria spp dan Eusema spp adalah yang paling banyak dibudidayakan oleh petani rumput laut. Dan keberadaan tambak di wilayah pesisir sangat mendukung pertumbuhan rumput laut, karena nutrien yang dihasilkan dari air buangan tambak sangat cocok dengan rumput laut. Integritas dua komoditas di wilayah pesisir ini sangat menjanjikan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Alhamdulillah perkembangan rumput laut sekarang mulai agak membaik karena bagusnya ini cuaca, karena musim hujan mulai berkurang dan memasuki musim kemarau. Tidak ada sama sekali pengaruhnya tambak ini kalau rumput laut, malah lebih bagus lagi adanya tambak. Karena airnya tambak sama sejenisnya ini, makanannya agar-agar rumput laut karena dinginnya air.
Dulu sebelumnya ada tambak, tidak pernah saya jual bertonton rumput laut. Tapi sekarang adanya tambak, alhamdulillah bagus sekali perkembangannya rumput laut sekarang. Harapannya petani itu di sini di Desa Punaga umumnya supaya itu rumput laut semakin tahun semakin bagus harganya, semakin terus naik, bisa mensejahterakan petani rumput laut. Keberadaan IPAL pada setiap tambak, utamanya tambak super intensif, sudah menjadi suatu keharusan. Dengan menerapkan IPAL, tambak udang intensif dan super intensif zero waste sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam upaya mewujudkan usaha yang berkesinambungan, produktif, namun tetap ramah lingkungan, yang tercermin pada laut sehat dan budidaya melancar. Karena alam yang lestari dan terjaga menjadi warisan paling berharga bagi generasi penerus di masa mendatang. Ekologi dan ekosistem terlindungi, sejahtera seluruh rakyatnya.